Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pidato Fed Chairman Jerome Powell dalam Jackson Hole Symposium pada tanggal 25 Agustus lalu. Semua media mainstream langsung memberikan headline hawkish besar-besar. CNBC Indonesia bahkan langsung mencantumkan headline bahwa The Fed siap naikkan suku bunga lanjutan. Hal ini nampaknya didasari atas kalimat pembuka pidato Jerome Powell tersebut yang diberi judul Inflation, Progress, and the Path Ahead. Bunyinya adalah sebagai berikut. Although inflation has moved down from its peak, a welcome development, it remains too high. We are prepared to raise rates further if appropriate and intend to hold policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective. Jika saya terjemahkan, bunyinya jadi begini. Meskipun inflasi telah turun dari puncaknya, sebuah perkembangan yang menggembirakan, akan tetapi inflasi masih terlampau tinggi. Kami siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut bila mana diperlukan dan bermaksud untuk mempertahankan kebijakan pada tingkat yang ketat sampai kami yakin bahwa inflasi akan bergerak turun secara berkelanjutan menuju tujuan kami. Atas dasar kalimat itulah hampir seluruh media mainstream langsung menyebutkan bahwa Fed Chairman menyebut bahwa inflasi masih terlampau tinggi dan mereka siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Hal ini terjadi di media mainstream Amerika hingga ke media mainstream di tanah air kita. Yang tidak nampak pada pemberitaan di media-media tersebut adalah detail keseluruhan pidato tersebut, mulai dari data-data makroekonomi hingga kesimpulannya. Dalam pidato tersebut, Jerome Powell juga menyertakan 6 buah charts yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan. Namun tidak ada satupun media mainstream yang menampilkan charts tersebut. Saat itu memang data-data dan charts tersebut hanya bisa diakses oleh peserta yang hadir pada simposium tersebut. Tapi tenang, seperti biasa Akela akan membahasnya secara mendetail untuk Anda. Untuk menjelaskan ini semua, Akela membutuhkan waktu, energi, dan fokus guna melakukan penggalian data yang akurat, melakukan berbagai riset hingga menyajikannya dalam bentuk video yang nyaman untuk Anda simak. Karena itu kami akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan untuk hit tombol like, pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini, dan aktifkan tombol alert supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebelum saya mulai, jika ada di antara Anda yang ingin belajar melakukan market analisis berbasis makroekonomi seperti yang kami lakukan di Akela terhadap saham-saham Amerika, forex, berbagai komoditas seperti gold, crude oil hingga aset kripto, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar trading nyantai profit keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkapnya Anda bisa simak pada website Trading Nyantai. Link saya berikan di deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan Alex Media Komputindo. Oke, saya akan mengawali video ini dengan menjelaskan salah satu prinsip Akela dalam melakukan analisa. Dalam hal ini makroekonomi. Akela tidak akan melakukan penilaian atas suatu pidato Fed Chairman yang berdurasi 15 menit hanya pada sebuah kalimat pembuka saja. Kalimat pembuka Jerome Powell tersebut sesungguhnya hanyalah menjelaskan dual mandate The Fed yang diembannya ketika dia diambil sumpahnya menjadi pejabat The Fed, yakni 1. Price stability dan 2. Maximum employment. Standar acuan The Fed dalam hal price stability adalah angka inflasi berdasarkan data core PCE inflation yang saat ini berada pada level 4,1% year on year, di mana target inflasi The Fed adalah 2%.
Karena itu sangat wajar jika Jerome Powell mengatakan bahwa inflasi Amerika saat ini masih terlampau tinggi. Sesuai dengan mandat ganda yang dibebankan kepadanya, maka The Fed bertanggung jawab untuk menurunkan inflasi ini ke level 2% dengan menggunakan perangkat moneter yang wewenangnya berdasarkan undang-undang diberikan kepada mereka. Dan itu adalah suku bunga Fed Fund Rate. Jadi media benar dong, The Fed hawkish alias akan menaikkan suku bunga Fed Fund Rate lagi. Coba Anda teliti lagi kata-katanya. Kami dalam hal ini The Fed siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut bila mana diperlukan. Dan ayo kita bahas pidato Jerome Powell ini bukan hanya sekedar baca kalimat pembuka saja dan langsung ambil kesimpulan dari situ. Pidato Jerome Powell di luar kalimat yang dibikin heboh media mainstream di atas pada dasarnya terbagi menjadi 4 bagian. Yakni 1. The decline in inflation so far. 2. The outlook. 3. Uncertainty and risk management along the path forward. 4. Conclusion. Dan yuk kita mulai dari yang pertama. 1. The decline in inflation so far. Inflasi tinggi yang dialami Amerika saat ini pada dasarnya mulai muncul akibat dari benturan antara tingginya agregat demand atau permintaan konsumen akan barang dan jasa secara keseluruhan dengan keterbatasan suplai barang dan jasa akibat pandemi. Sehubungan dengan itu, sejak The Fed mulai menaikkan suku bunga pada FOMC Maret 2022, mereka melihat bahwa upaya menurunkan inflasi ini akan tergantung pada bagaimana mereka menurunkan distorsi antara kedua sisi agregat demand dan agregat supply ini. Mereka berupaya menurunkan agregat demand dengan tujuan memberikan waktu agar supply bisa bertumbuh memenuhi tingginya lonjakan agregat demand. Sehubungan dengan itu, The Fed menunjukkan data bahwa US Total PCE Inflation atau Jerome Powell menyebutnya sebagai headline PCE Inflation sudah mencapai puncaknya pada level 7% year on year dan turun ke level 3,3% pada bulan Juli lalu, sebagaimana ditampilkan pada charts berikut ini. Figur 1A, headline inflation. Silakan Anda periksa semua media mainstream, adakah yang menampilkan charts ini. Headline inflation atau PCE inflation adalah inflasi keseluruhan, di mana itu berarti komponen makanan dan energi termasuk di dalamnya. Harga bahan makanan dan energi seringkali memang bergerak volatile, tergantung berbagai faktor. Dan karenanya seringkali memberikan sinyal yang berpotensi misleading. Karena itu, pada bagian selanjutnya, Jerome Powell mengatakan bahwa mereka akan fokus pada core PCE inflation, di mana komponen makanan dan energi dikeluarkan. Jika Anda temukan kata core, baik itu dalam PCE inflation, CPI maupun PPI, itu artinya komponen makanan dan energi dikeluarkan. Oh ya, saya sudah menjelaskan apa itu PCE inflation, CPI inflation, dan PPI inflation pada video Akela sebelumnya. Anda bisa menyimaknya pada video yang ini. Oke, lanjut. Itu tadi headline PCE inflation. Sekarang core PCE inflation. Core PCE inflation telah mencapai puncaknya pada level 5,4% di bulan Februari 2022 dan secara bertahap mengalami penurunan hingga level 4,3% di bulan Juli 2023. Figur 1, panel B. Lagi-lagi, adakah Anda lihat charts ini di media mainstream? Bahkan jika Anda nonton live streaming pidato tersebut di televisi atau YouTube, charts ini juga tidak nampak. Sebagaimana saya jelaskan di awal, pada saat pidato ini berlangsung, charts dan data-data ini memang hanya diperoleh oleh peserta simposium. Kalau Anda duduk di simposium itu baru bisa akses data-data ini. Akan tetapi, sesudah simposium berakhir, kita bisa memperolehnya dari website resmi The Fed sendiri. Link saya berikan di deskripsi, Anda bisa klik di sana. Lebih lanjut, Powell menjelaskan bahwa guna memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap progres ke depannya, ada baiknya melakukan pemeriksaan terhadap
3 komponen core PCE inflation, dan itu adalah 1. Inflation for goods atau barang-barang, 2. Inflation for housing services, dan 3. Inflation for all other services. Sebagaimana lagi-lagi ditampilkan dalam charts yang tidak Anda temukan dalam media mainstream, yakni figur 2. Yang pertama, core goods inflation sudah mengalami penurunan tajam khususnya durable goods. Data bulanan menunjukkan durable goods order anjlok negatif 5,2% month on month, penurunan tertinggi sejak pandemi di tahun 2020. Durable goods adalah barang-barang yang sifatnya tidak habis terpakai alias durable, seperti mobil, elektronik, perlengkapan rumah tangga, furnitur, alat-alat olahraga, perhiasan, berbagai peralatan hingga mesin-mesin pabrik, dan alat-alat berat serta berbagai peralatan konstruksi. Kendaraan bermotor adalah ilustrasi yang dipaparkan oleh Jerome Powell. Sejak awal pandemi, sehubungan dengan rendahnya suku bunga dan demand akan kendaraan bermotor jadi naik, di mana hal ini kemudian menemui kendala akibat terbatasnya jumlah pasokan akibat terganggunya global supply chain, khususnya semiconductor. Demand naik, supply nggak bisa mengimbangi, maka jelas harganya meningkat tajam. Seiring dengan meredanya pandemi, produksi dan pasokan meningkat, di mana pada saat yang sama, The Fed menaikkan suku bunga acuan guna meredam tingginya permintaan. Suku bunga pinjaman kendaraan bermotor telah naik hampir 2 kali lipat sejak awal 2022. Secara neto, inflasi kendaraan bermotor telah turun tajam akibat efek gabungan peningkatan pasokan dan penurunan permintaan. Dinamika yang serupa juga terjadi pada core goods inflation secara keseluruhan. Secara year on year, core goods inflation mengalami penurunan signifikan selama 2 bulan terakhir, namun masih tetap berada di atas level pre-pandemic. Karena itu, kebijakan moneter yang ketat tetap diperlukan guna menjaga kelangsungan progres penurunan inflasi ini ke level pre-pandemic. Selanjutnya adalah sektor yang sangat sensitif terhadap suku bunga, apalagi kalau bukan sektor perumahan. Segera sesudah The Fed mulai melakukan kebijakan quantitative tightening alias kebijakan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga acuan serta menjual aset obligasi mereka, mortgage rate atau suku bunga KPR naik 2 kali lipat sepanjang tahun 2022, dan ini berakibat pembangunan rumah baru dan penjualan rumah serta kenaikan harga rumah mengalami penurunan yang signifikan. Dalam berbagai video sebelumnya mengenai Fed Fund Policy dan kondisi makroekonomi Amerika, Akela sudah beberapa kali menunjukkan chart Shiller Home Price Index ini. Data ini menunjukkan bahwa harga-harga perumahan di Amerika Serikat bukan saja kenaikannya turun, tapi bahkan harganya sudah mulai mengalami penurunan alias deflasi. Selanjutnya perhatikan chart figur 3 yang ditampilkan Jerome Powell. Perhatikan kata-kata Jerome Powell ini. Measured housing services inflation lagged these changes, as is typical, but has recently begun to fall. Kalimat Powell ini menunjukkan bahwa The Fed menyadari bahwa pengukuran perubahan inflasi pada housing services seperti biasa memang lagging. Namun akhir-akhir ini mulai menurun. Perhatikan figur 3. The Fed menyajikan data penurunan housing PCE inflation yang baru mulai turun dan dibandingkan dengan data penurunan tajam yang disajikan oleh Zillow Incorporated dan CoreLogic Incorporated. Sekedar informasi, Zillow dan CoreLogic adalah 2 perusahaan terbesar yang menyajikan data dan analisa real estate di Amerika. Zillow Incorporated adalah perusahaan yang menyediakan layanan listing penjualan properti, berita-berita mengenai real estate, serta valuasi harga rumah di Amerika. Sementara CoreLogic adalah perusahaan yang menyediakan data dan analisa real estate bagi institusi keuangan, perusahaan asuransi, dan bisnis lainnya. Figur 3 menunjukkan bahwa berdasarkan data Zillow dan CoreLogic, rental price sudah mulai turun sejak awal 2022. Sementara PCE Housing baru merefleksikan penurunan tersebut pada awal 2023. Powell juga menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan bahwa
perputaran sewa properti berjalan lambat sehingga diperlukan waktu agar penurunan pertumbuhan pasar penyewaan properti bisa terrefleksikan pada inflasi secara keseluruhan. Slowdown pada pasar sewa baru mulai nampak akhir-akhir ini. Untuk ke depan, jika pertumbuhan pasar sewa mendekati level sebelum pandemi, maka inflasi housing service ini tentunya juga akan turun ke level pre-pandemi. Kategori yang terakhir adalah non-housing services, kelompok paling besar yang terdiri atas lebih dari separuh core PCE Index, termasuk berbagai macam layanan meliputi healthcare, food services, transportasi, dan akomodasi. Selama 12 bulan sejak The Fed meluncurkan quantitative tightening, sektor ini bergerak sideways atau flat. Hal ini karena kelompok ini tidak banyak terpengaruh oleh masalah global supply chain dan kurang sensitif terhadap suku bunga bila mana dibandingkan kedua kelompok sebelumnya, yakni durable goods dan housing services. Di samping itu, kelompok ini juga cenderung menggunakan tenaga kerja secara intensif, di mana sebagaimana kita ketahui, pasar tenaga kerja di Amerika masih tetap ketat, permintaan lebih tinggi dari supply. Data terakhir menunjukkan adanya lowongan tenaga kerja sebesar 9,58 juta, masih jauh di atas level sebelum pandemi. Bagian berikutnya adalah di outlook. Ada dua hal yang dibahas Jerome Powell dalam bagian ini, yakni pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan likuiditas ketat atau quantitative tightening telah berdampak ketatnya kondisi sektor keuangan dan mendukung ekspektasi The Fed untuk perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sejak Jackson Hole Symposium 2022 lalu, yield obligasi tenor 2 tahun sudah naik 250 basis point, sementara yield jangka panjang dalam hal ini adalah 10 years yield, juga naik sekitar 150 basis point. Selain perubahan suku bunga, standar pinjaman pada bank juga menjadi lebih ketat dan berakibat penurunan tajam pada pertumbuhan pinjaman. Kondisi quantitative tightening seperti ini secara tipikal memang berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi, hal yang memang diinginkan The Fed, penurunan agregat demand sehingga agregat supply bisa mengimbangi, akibatnya inflasi turun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini nampak pada turunnya industrial production serta investasi pada perumahan sebagaimana kita bisa lihat pada figur 4 yang disajikan The Fed. Akan tetapi The Fed juga memperhatikan data bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi Amerika tidak melambat sebagaimana ekspektasi mereka. Hal ini dikarenakan data pertumbuhan GDP ternyata masih menguat di atas perkiraan. Belanja konsumen masih tetap tinggi. Mengenai labor market, Powell mengatakan bahwa rebalancing pasar tenaga kerja sejak tahun lalu masih terus berlangsung. Job opening atau lowongan tenaga kerja masih jauh di atas level pre-pandemic, namun demikian pasokan tenaga kerja meningkat ditunjang oleh partisipasi tenaga kerja usia 25 hingga 54 tahun serta peningkatan imigrasi menuju level pre-pandemic. Job opening kendati pun masih tetap tinggi, menunjukkan tren penurunan. Pertumbuhan payroll job atau karyawan tetap mengalami penurunan signifikan. The Fed menyajikan figur 5, di mana jumlah agregat hours selama 6 bulan terakhir tetap flat. Dan rata-rata jam kerja dalam seminggu juga sudah turun mendekati level pre-pandemi, merefleksikan normalisasi pada kondisi lapangan kerja. Rebalancing pada lapangan kerja ini juga menurunkan tekanan upah pekerja. Kenaikan upah pekerja juga terdeteksi secara bertahap melambat dan ini disajikan dalam figur 6.
The Fed memiliki ekspektasi penurunan lapangan tenaga kerja ke level pre-pandemi. Hal ini bisa dipahami karena dari 3 kategori core PCE inflation yang dijelaskan di atas, 1. Core goods inflation, 2. Housing services, 3. Non-housing services, maka hanya yang nomor 3 ini aja yang masih bandel, hanya flat-flat saja dan belum mengalami penurunan. Di mana untuk yang nomor 3 ini, non-housing services, kuncinya terletak pada slowdown pada sektor lapangan kerja. Kita sampai pada bagian ketiga, uncertainty and risk management along the path forward. Pada bagian ini, Powell menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi The Fed dalam mencapai goal inflasi 2% sesuai mandat yang diembannya. We see the current stance of policy as restrictive, putting downward pressure on economic activity, hiring, and inflation. But we cannot identify with certainty the neutral rate of interest, and thus there is always uncertainty about the precise level of monetary policy restraint. Dalam kalimat tersebut, Powell menjelaskan bahwa The Fed tidak bisa memastikan berapa level neutral rate of interest. Neutral rate of interest adalah level suku bunga yang diperlukan guna mencapai target inflasi 2% tanpa mengorbankan maksimum employment atau mengakibatkan ekonomi terpuruk ke kondisi resesi alias hard landing. Dengan kata lain, Powell sendiri juga tidak bisa memastikan di level berapa mereka akan berhenti menaikkan suku bunga guna menurunkan inflasi. Hal ini menjadi lebih complicated dengan adanya lagging antara kebijakan pengetatan likuiditas dengan akibatnya yang terjadi pada aktivitas ekonomi khususnya inflasi. Sejak simposium 2022 lalu, The Fed sudah menaikkan 300 basis point termasuk diantaranya 100 basis point selama 7 bulan terakhir di tahun 2023. Di samping juga menurunkan jumlah aset obligasi mereka secara signifikan. Berbagai estimasi sehubungan dengan adanya kesenjangan antara kebijakan pengetatan dan penurunan aktivitas ekonomi serta inflasi mengarah pada kemungkinan penurunan secara signifikan ke depannya. Selain itu, ketidakseimbangan antara agregat supply dan demand yang unik pada siklus ekonomi saat ini menimbulkan adanya komplikasi lebih lanjut pada dinamika antara inflasi dan lapangan kerja. Saat ini, job opening mengalami tren penurunan cukup signifikan dari level 12 juta di awal 2022 menjadi 9,6 juta di bulan Juni 2023. Namun, coba perhatikan, hal ini terjadi tanpa adanya peningkatan jumlah pengangguran. Kemudian ada fakta yang menunjukkan bahwa inflasi lebih responsif terhadap ketatnya lapangan kerja dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Tidak bisa dipastikan apakah perubahan dinamika ini akan tetap berlangsung seperti ini dan ketidakpastian ini menggarisbawahi perlunya pengambilan kebijakan yang tangkas. Dan perhatikan lagi kata-kata Powell berikut ini. These uncertainties, both old and new, complicate our task of balancing the risk of tightening monetary policy too much against the risk of tightening too little. Doing too little could allow above target inflation to become entrenched and ultimately require monetary policy to wring more persistent inflation from the economy at a high cost to employment. Doing too much could also do unnecessary harm to the economy. Melakukan pengetatan yang terlalu sedikit akan mengakibatkan inflasi tetap berada di atas target sehingga pada akhirnya terpaksa harus melakukan kebijakan pengetatan yang lebih persisten dan pada akhirnya harus dibayar mahal pada naiknya pengangguran. Melakukan pengetatan terlalu banyak juga dapat menimbulkan kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi terhadap perekonomian. Jadi, perhatikan, analoginya sederhana sekali.
Instrumen Fed Fund Rate itu ibaratnya obat terhadap penyakit inflasi. Untuk itu, butuh dosis obat yang pas. Jangan terlalu sedikit, nanti pasiennya nggak sembuh-sembuh. Tapi jangan overdosis atau kebanyakan, nanti malah jadi timbul masalah baru. Dari seluruh pidato The Fed di Jackson Hole ini, jika disimpulkan dalam satu kalimat, bunyinya adalah dosis obat yang pas. Jangan terlalu sedikit dan jangan kebanyakan. Powell kemudian menutup pidatonya dengan sebuah kesimpulan bahwa dalam FOMC berikutnya mereka akan melakukan penilaian terhadap progres mereka selama ini berdasarkan totalitas data berikut prospek dan risikonya. Berdasarkan penilaian tersebut, mereka akan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian apakah mereka akan masih menambah pengetatan atau hanya mempertahankan suku bunga sembari menunggu data lebih lanjut. Nah, berdasarkan uraian yang Akela sajikan di atas, apakah Anda merasa bahwa The Fed hawkish atau bahkan mengisyaratkan akan menaikkan suku bunga Fed Fund Rate kembali pada FOMC 20 September yang akan datang, sebagaimana kata media mainstream? Jika Anda tanya saya, maka penilaian saya atas pidato di atas adalah netral atau lebih tepatnya tergantung data. Pada tanggal 31 Agustus nanti, Bureau of Economic Analysis atau BEA akan kembali merilis data PCE inflation dan core PCE inflation Juli. Konsensus analis menunjukkan angka 4,2%, naik 0,1% dari level 4,1% di bulan sebelumnya. Jika angka core PCE inflation ternyata lebih rendah dari 4,1%, maka besar kemungkinan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada FOMC 20 September yang akan datang. Pada saat video ini dibuat, Fed Fund Futures mengantisipasi 78,5% peluang The Fed hanya bertahan di level 525-550, sementara hanya 21,5% peluang The Fed menaikkan suku bunga 25 basis point kembali. Nah, itu pendapat saya. Bagaimana dengan Anda? Hawkish atau netral? Ketik di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya, sukses selalu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.